bersama Bimas Kristen Salatiga menjadi berkat untuk semua. Sungguh suara penyuluh Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga hadir menjadi terang. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerahnya kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita menerima suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon bimbingan Tuhan sehingga suluh yang kita terima pada kesempatan ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi berkat, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bertemu di dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, di mana pada kesempatan pagi hari Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan kabar kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, dan biarlah benih firman yang kami terima pada kesempatan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon bimbingan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, sehingga suluh pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mendatangkan berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini. Doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang selalu hidup di dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suluh pada kesempatan minggu ini, di minggu akhir bulan Februari tahun 2026, temanya adalah mandat dan otoritas gereja yang memenangkan jiwa. Mandat dan otoritas gereja yang memenangkan jiwa. Saya mengambil bahan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat tema atau topik kita pada kesempatan minggu ini, mandat dan otoritas gereja yang memenangkan jiwa. Kalau kita memperhatikan tema pada kesempatan ini, kita akan tahu bahwa dari tema ini
terkandung suatu makna yang begitu luar biasa, terkandung suatu nilai yang begitu luar biasa, yang tentunya harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema ini ada 3 kata kunci yang perlu kita perhatikan lebih seksama, yaitu ada kata mandat, ada kata otoritas, dan ada kata gereja. Kita akan lihat satu persatu. Kata mandat atau amanat menurut Alkitab memiliki arti merujuk pada tugas atau perintah yang diberikan Allah kepada manusia. Mandat atau amanat itu merujuk pada tugas atau perintah yang diberikan Allah kepada manusia. Tugas apakah itu? Jika kita melihat tema kita, yaitu untuk memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa itu adalah tugas atau perintah yang diberikan Allah kepada kita. Ini mengenai mandat atau amanat. Lalu kata yang kedua ada kata otoritas. Otoritas menurut Alkitab memiliki arti yaitu merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang diberikan Allah kepada seseorang atau lembaga untuk memimpin, mengatur, atau memutuskan sesuatu. Kita itu diberikan wewenang, diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lalu kata selanjutnya yaitu gereja. Gereja itu berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, gereja atau dalam bahasa Yunani eklesia itu berarti perkumpulan atau sidang. Perkumpulan atau sidang. Kata ini berasal dari kata ek, yaitu dari, dan kaleo, memanggil. Dan dalam konteks kekristenan, eklesia merujuk pada perkumpulan atau komunitas orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya. Gereja dalam bahasa Yunani, eklesia, ternyata merujuk pada perkumpulan atau komunitas orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya. Artinya bahwa gereja adalah itu merujuk pada orangnya. Gereja bukan gedungnya ternyata, tapi gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya yang diberikan tugas untuk memenangkan jiwa. Kita sudah tahu arti mandat atau amanat, otoritas. Kita juga sudah tahu secara etimologi arti dari gereja. Sekarang, kalau kita sudah tahu, kita bisa menyimpulkan dari tema kita, mandat dan otoritas gereja yang memenangkan jiwa. Kita bisa menyimpulkan ternyata gereja itu diberikan tugas atau perintah. Gereja itu diberi kekuasaan atau wewenang oleh Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Caranya bagaimana untuk memenangkan jiwa itu? Kita perlu mencermati hal itu dengan seksama. Kalau kita membaca di dalam perikop 1 Korintus pasal 9 secara utuh,
mengacu pada ayat 20 sampai dengan ayat 23. Ternyata untuk memenangkan jiwa atau untuk menjalankan amanat agung itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berdasarkan ayat 20 sampai dengan 23, kita harus bisa kontekstual. Kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada, atau kita harus bersikap kontekstual. Rasul Paulus mencontohkan kalau kita melihat di dalam ayat 20 sampai dengan 23. Kalau dia itu ada bersama komunitas orang Yahudi, dia akan seperti orang Yahudi, supaya dia bisa memenangkan orang-orang Yahudi. Kalau ia berada dalam komunitas yang sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, maka Rasul Paulus sangat menjunjung tinggi hukum Taurat itu agar dia bisa memenangkan komunitas itu. Demikian juga Rasul Paulus juga sangat menghormati orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya adalah agar Rasul Paulus bisa diterima di dalam komunitas itu, sehingga peluang untuk memenangkan jiwa itu persentasinya lebih besar. Yang pertama, kita harus kontekstual di dalam memenangkan jiwa. Lalu yang kedua, mengacu pada ayat 26 dan ayat 27, dalam menjalankan amanat agung untuk memenangkan jiwa-jiwa, kita perlu mempersiapkan diri secara matang. Ayat 26, Rasul Paulus menyampaikan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya memerlukan persiapan yang matang. Di dalamnya ada strategi atau persiapan yang lain yang harus kita siapkan betul. Termasuk kita harus meminta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, karena situasi dan kondisi jelas berbeda dari zaman Rasul Paulus dan zaman sekarang. Dipertegas lagi di dalam ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Harus menggunakan metode yang benar, kontekstual, dan harus mempersiapkan diri secara matang agar dalam menjalankan tugas kita untuk memenangkan jiwa bisa berjalan sesuai dengan rencana kita, dan tentunya sesuai juga dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari suluh pada kesempatan pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa gereja itu adalah orang yang bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orang yang ada di dalamnya, dan kita adalah orang-orang yang di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada kita, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Dan tentunya perlu kita ingat, kita harus kontekstual dan kita harus mempersiapkan diri secara matang. Saya meyakini jika kita memiliki niat, memiliki semangat, pasti kesempatan itu akan datang. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, pasti kita akan dimampukan untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk suluh pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami memiliki tugas besar yang harus kami laksanakan sebagai orang percaya. Engkau telah memberikan mandat, Engkau telah memberikan wewenang, kekuasaan pada kami
untuk menjalankan amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa. Maka dalam kesempatan ini Tuhan, kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjalankan kewajiban kami sebagai orang-orang percaya. Kami mohon, kami meyakini penyertaan-Mu akan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan pagi hari Tuhan, kami juga mengaturkan syafaat kami. Kami berdoa untuk Radio Betani FM yang menjadi mitra kami untuk mengabarkan kabar kebaikan, untuk memenangkan jiwa di kota Salatiga dan sekitarnya. Tuhan berkati radio ini, Tuhan berkati perlengkapan yang ada, Tuhan juga berkati para pengelola Radio Betani FM ini Tuhan, dan biarlah melalui Radio Betani FM ini, nama Tuhan semakin besar, nama Tuhan semakin dipermuliakan di kota Salatiga dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk program penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami sudah merencanakan banyak program. Kami juga mohon bimbingan penyertaan-Mu. Biarlah program yang kami rencanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami, hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, suruh pada kesempatan pagi hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas di hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.